Secara rinci kita kaji sebab-sebab perbedaan pendapat. Kenyataan di kita dalam pelaksanaan ibadah ternyata beragam. Dalam wudu, tayamum, sholat masih banyak beragam dalam pelaksanaan sholatnya. Umpamanya dalam sholat ada yang dimulai dengan nawaitu sholli fardhu dhuhri. Ada yang langsung saja takbir. Ada yang kunut subuh, ada yang tidak. Ada yang utak-utak ya. Apa ini? Menggerak-gerakkan telunjuk, ada yang tidak. Ini gimana? Mana yang benar? Nah, mengapa terjadi perbedaan pendapat seperti itu? Yang kenyataannya juga berbeda dalam pengamalannya. Pertama, mengapa terjadi perbedaan pendapat? Satu, disebabkan perbedaan data dan informasi yang diterima. A, katakanlah menemukan hadisnya, sementara B tidak menemukan hadisnya. Tentu saja akan berbeda pendapat, akan berbeda pengamalan karena sepihak mendapatkan hadisnya, sementara pihak lain tidak mendapatkan hadisnya. Karena terjadilah perbedaan pendapat. Jadi satu, disebabkan perbedaan data dan informasi yang diterima. Contoh, dalam takbir dalam sholat ada yang Allahu Akbar, simpan di sini sedekap. Ada juga yang irsal, lepas tangan. Ada seperti itu? Di mana? Ada? Di Indonesia ada? Tidak ada di Indonesia. Kalau di Mekah banyak, di Saudi banyak. Itu di antaranya adalah madhab Hanafi. Jadi madhab Hanafi berpendapat tidak sedekap setelah ngangkat tangan, tapi lepas tangan saja, irsal. Nah, mengapa sampai terjadi perbedaan seperti itu? Karena Imam Hanafi tidak menemukan hadis yang mesti sedekap. Bukan tidak ada, tidak menemukan hadis yang mesti sedekap. Sedangkan dalam ibadah mesti ada dalilnya, mesti ada hadisnya. Mana perintah untuk sedekap? Nggak ada. Berarti lepas tangan saja. Nah, apakah tidak ada hadisnya atau tidak diketemukan oleh Imam Hanafi? Kenyataan hadisnya ada yang memerintahkan untuk bersedekap di sini. Hanya di zaman Imam Hanafi, oleh Imam Hanafi belum dapat diketemukan hadisnya. Wajar? Wajar? Wajar. Karena belum wajib belajar, begitu? Wajar? Wajar. Mengapa wajar? Karena di zaman Imam Hanafi belum ada kitab hadis. Imam Hanafi lahir tahun 70-an, belum ada kitab hadis. Seperti kitab Bulughul Maram, Sahih Bukhari, Muslim belum ada. Di mana hadis-hadis itu ada? Masih dalam hafalan-hafalan para sahabat, para tabi'in. Belum dituangkan dalam wujud buku. Karenanya Imam Hanafi belum menemukan hadis tersebut. Di samping itu juga Imam Hanafi menetap di satu daerah, tidak banyak menjelajah ke negara-negara lain. Karenanya Imam Hanafi berpendapat irsal, lepas tangan tidak sedekap, karena tidak menemukan hadis yang mesti sedekap. Hakikatnya ada hadisnya, hanya belum diketemukan oleh Imam Imam Hanafi. Itu sebab terjadi perbedaan pendapat. Pernah juga ada yang merasa heran, kaget dengan atahiyat digerak-gerakkan. Apa-apaan itu? Masa sholat begini main-main digerak-gerakan? Mana itu? Bahkan ada yang marah. Mana hadisnya? Dari mana kamu yang betul ngajinya? Ada yang marah seperti itu. Kemudian diberikan nih hadisnya, nih kitabnya, rawinya. Dia bengong, dikira nggak ada hadisnya, ternyata ada hadisnya. Itu di Indonesia sekarang yang sudah abad 20, sudah banjir kitab, masih ada yang belum menemukan hadis yang
menggerak-gerakkan. Berarti perbedaan data dan informasi yang diterima. Apakah sama koleksi kitab para ulama? Sama koleksi kitabnya? Tidak. Mungkin ada yang lengkap, banyak, ada yang minim sekali. Wajar kalau terjadi perbedaan pendapat. Satu. Yang kedua, karena perbedaan data dan informasi tentang sahih dan dhaifnya hadis. Jadi hadis itu kan ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada juga yang maudhu. Nah, tidak mustahil satu hadis dalam kitab tertentu dinyatakan sahih, dalam kitab lain dinyatakan dhaif. Nah, mengingat perbedaan koleksi kitab, data-data yang diterima, tidak mustahil timbul perbedaan pendapat karena tidak menemukan penjelasan tentang hadis tersebut. Contoh seperti kunut subuh. Imam Asy-Syafi'i masih berpendapat ada kunut subuh. Bahkan pengikut Asy-Syafi'i mengelompokkan kunut subuh itu termasuk sunat abad. Kalau lupa atau ditinggalkan harus didebel dengan sujud sahwi. Itu kalau lupa tidak kunut subuh. Mengelompokkannya kepada sunat abad. Adakah hadis tentang kunut subuh? Ada. Tercatat dalam kitab ada. Di antaranya dalam kitab Al-Hakim, kitab hadis Mustadrak Hakim, ada hadis-hadis tentang kunut subuh. Nah, itu wajar kalau ada yang berpendapat bahwa kunut subuh itu masih ada. Sementara ada lagi pihak lain yang menyatakan betul hadis kunut subuh itu ada, tapi ini derajat hadisnya lemah. Ada nama Abu Ja'far Ar-Razi yang dia adalah orang yang lemah, tidak bisa dipercaya dalam urusan hadis. Nah, berita tentang atau informasi tentang dhaifnya hadis tersebut mungkin belum sampai. Dalam kitab apa ada informasi dhaifnya hadis tersebut? Di Fiqhus Sunnah ada, Nailul Autor ada, Fathul Bari ada. Sementara dalam kitab-kitab fikih yang beredar di Indonesia tidak ada penjelasan tentang hadis itu. Wajar kalau masih ada yang berpendapat ada kunut subuh karena hadisnya ada. Padahal memang ada, tapi hadisnya dhaif, kurang kuat dan tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, itu diantaranya yang banyak beredar di Indonesia. Yang pertama, kitab apa? Kitab-kitab fikih yang kadang tanpa dalil, tidak disertakan dalilnya. Kemudian datang kitab-kitab hadis dan syarah-syarahnya yang menjelaskan tentang hadis-hadis itu. Mengapa Imam Asy-Syafi'i tidak menemukan data tentang dhaifnya? Wajar, karena di masa Imam Asy-Syafi'i belum masa penelitian hadis sahih dhaif, belum masa penelitian. Dan baru ya ada tapi belum begitu semarak. Dan baru di zaman Imam Al-Bukhari ada mau mencoba memisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Karena Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dari 750.000 hadis hanya tercatat 6.200 saja yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Dari 750.000 hanya 6.236 hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Itu menunjukkan bahwa hasil koreksi Imam Al-Bukhari ada banyak hadis-hadis yang dhaif, mungkin juga yang palsu. Itu jadi sebab perbedaan pendapat yang kedua karena perbedaan data, informasi tentang sahih dan dhaifnya hadis. Dua. Yang ketiga, berbeda pendapat karena perbedaan titik tolak. Karena perbedaan titik tolak.
Mestinya dalam beragama bertitik tolak dari Quran dan Sunnah. Tapi ada yang bertitik tolak, dulu saya sampaikan, ada yang bertitik tolak dari guru, dari madhab, dari tempat, dari organisasi, dari akal, tradisi. Belum semuanya sama bertitik tolak dari Quran dan hadis. Ada juga yang bertitik tolak dari perasaan. Dulu saya sampaikan, sepanjang hadis Nabi tidak ada sholawat dalam at-tahiyat yang pakai Sayyidina. Dalam hadis, Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapkanlah, katakanlah oleh kamu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada yang pakai Sayyidina. Mengapa timbul ide gagasan menambah Sayyidina? Ya karena Nabi itu pemimpin, Rasul, wajar dihormati dan disegani. Masa kepada Nabi nyebut nama langsung, Allahumma sholli ala Muhammad, sika kababaturan, ya kasaluhureun ge akang, kasanapeun ai, kanu beunghar aden. Ai ka Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Coba tambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertitik tolak dari perasaan, bertitik tolak dari perasaan. Itu kadang demikian. Padahal dalam hal beribadah udah ajalah bertitik tolak dari dalil Quran dan Sunnah. Jangan bertitik tolak dari yang lainnya. Kalau bertitik tolak dari perasaan, ya katakanlah kalau mau sopan, sopanlah dalam segala hal. Dalam at-tahiyat sopan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ari adan, ada yang pakai Sayyidina? Asyhadu anna Sayyidana Muhammadan. Ada? Nggak ada adan yang pakai Sayyidina. Saya kira kalau mau sopan, sopanlah dalam segala hal. Aidina at-tahiyat sopan, idina adan itu kalau berpikir sopan. Karenanya begitulah dalam hadisnya, begitulah kita amalkan. Itu jangan bertitik tolak dari perasaan, dari akal, yaitu bertitik tolaklah dari dalil. Mestinya demikian. Ada yang bertitik tolak dari tasrif, ilmu sorof. Bertitik dari tasrif umpamanya kalau kepada laki-laki anta kan? Anta, kepada perempuan anti. Orang Arab mah anti ke awewe teh. Betul? Orang Arab mah anti KWWT, betul? Iya, nggak anta tapi anti kan? Jadi anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Salam, assalamualaikum. Untuk siapa alaikum? Alaikum untuk siapa? Untuk laki-laki, untuk perempuan? Wa'alaikunna. Kami tambahkan assalamualaikum wa'alaikunassalam. Biar laki-laki dapat salam, perempuan juga dapat salam. Sebutkan assalamualaikum wa'alaikunna. Itu bertitik tolak dari tasrif, bukan dari dalil. Bertitik tolak dari tasrif. Kalau berpikir begitu dari tasrif, ya yang ada di hadapan kita dapat salam, yang di belakang kita nggak dapat kan. Mestinya assalamualaikum wa'alaikunna wa'alaihim wa'alaihinna wa'alaya wa'alaina salam. Jangan begitu biar semuanya dapat salam. Itu kalau mau bertitik tolak dari tasrif. Kalau salam kepada orang banyak, assalamualaikum. Kepada seorang assalamualaikum juga. Katamu assalamualaikum atau assalamualaikum. Ada perempuan assalamualaiki. Dua assalamualaikum. Apa mesti begitu? Udah saja assalamualaikum. Baik seorang, berdua, banyak lagi perempuan, sudah saja assalamualaikum. Doa untuk mayit laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu. Untuk perempuan, Allahumma gfir laha warhamha. Untuk banci, kebetulan muslim, Allahumma gfir lahe warhamhe wa'fihe wa'fu anhe. Apa mesti begitu?
Udah ajalah Allah maghfirlahu warhamhu. Baik laki perempuan udah saja samakan Allah maghfirlahu warhamhu. Nah itu kalau mau bertitik tolak dari dalil. Itu yang perbedaan pendapat yang ketiga, karena belum sama persepsi, belum sama titik tolak. Ada yang dari dalil, ada yang dari Quran, dari dalil Quran Sunnah, ada yang dari akal, mungkin perasaan dan yang lainnya. Seperti yang dulu saya sampaikan, mestinya melontar jumroh itu 7 kali 1, bukan 1 kali 7. Secara logika sama, 7 kali 1 7, 1 kali 7 7. Ternyata kalau 1 kali 7 dihitung 1, bukan dihitung 7. Mestinya melontar itu Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai habis 7. 7 batu sekaligus kan saja lemparkan, Allahu Akbar. Sarwa-sarwa keneh lah, 7 kali hiji 7, hiji kali 7 7. Itu kalau bertitik tolak matematika boleh begitu. Ini dalil agama, jangan dari matematika. Nah itu diantaranya. Jadi perbedaan titik tolak. Kemudian juga karena perbedaan pemahaman. Perbedaan pemahaman. Hadisnya sama dinilai sahih, tapi memahamkannya yang berbeda. Mungkin saja ada perbedaan pemahaman, seperti tentang mengulurkan celana atau sarung melebihi mata kaki yang disebut isbal. Jadi di hadisnya tidak boleh la yandurullahu ila man jaro thaubahu khuyala'a. Allah tidak akan melihat, memperhatikan orang yang melabuhkan pakaiannya menutupi mata kaki. Nah, ada yang berpendapat tidak boleh menutupi mata kaki. Mengapa? Hadisnya jelas, nggak boleh menutupi mata kaki. Sepihak berpendapat betul tidak boleh kalau dasarnya khuyala'a, kalau sombong, di mana waktu itu adalah ciri kesombongan. Dengan cara itu adalah ciri kesombongan. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Pernah juga ada yang datang kepada saya, ada yang datang kemudian negur saya, Ustaz katanya Quran Sunnah tapi tidak konsekuen. Apa buktinya? Itu katanya celana menutupi mata kaki itu kan nggak boleh dalam agama. Hadisnya juga jelas, saya juga tahu. Memang hadisnya ada, tapi kan di situ maksudnya khuyala'a, kalau sombong. Kata dia, wah jangan berpikir rasional, ro'yu, udah aja sesuai hadisnya, tidak boleh. Saya tanya, di luar sholat, di dalam sholat? Nggak boleh melabuhkan pakaian itu, melebihi mata kaki, di luar sholat, di dalam sholat. Baik di luar atau di dalam sholat, tidak boleh. Saya tanya, gimana kalau tidur? Tiris katuruban ku simut, boleh enggak? Ya tidur kan kedinginan, pakai simut, kan tertutup mata kakinya, boleh enggak? Ya boleh katanya kalau gitu. Ya itu maksudnya, berarti kalau enggak sombong mah enggak apa-apa. Buktinya kalau di waktu tidur tertutup kan tidak apa-apa. Bukan sombong itu karena dingin, karena tiris. Ditambah pula Abu Bakar juga pernah mengeluarkan kata Nabi, lasta miman yasnauhu yala, engkau tidak termasuk orang yang sombong. Berarti titik berarti sana sombongnya, bukan menutupnya. Kalau berpikir sombongnya, bisa saja pakai sontog sombong. Bisa saja pakai sontog sombong. Bisa? Ya, berarti kalau ukuran sombongnya baik melabuhkan atau tidak, kalau sombong tidak boleh. Walau pakai sontog, kalau dasarnya sombong tidak boleh. Kalau berpikir karena sombong, ya kalau sombong aja. Karena sombong itu kalau sekalipun menutupi mata kaki, kalau tidak sombong tidak apa-apa. Nah itu perbedaan pemahaman, Yang head boleh tinggal di masjid? Yang head boleh tinggal di masjid? Boleh? Nah gitu. Yang head boleh tinggal di masjid?
Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Mengapa? Yang satu berpikir tidak boleh yang tinggal di masjid. Nih, ada hadisnya. Yang kedua, betul, ada hadisnya tidak boleh kalau sekiranya mengotori masjid. Kalau bisa menjaga kebersihannya boleh-boleh saja. Ini berpikir sebab tidak boleh itu karena takut mengotori masjid. Ini berpikir pokoknya tidak boleh, baik mengotori atau tidak, tetap tidak boleh. Nah, ini berpikir tekstual, ini berpikir kontekstualnya. Di situ ada perbedaan pendapat juga. Dan itu sebab-sebab perbedaan pendapat, yaitu satu, perbedaan data yang diterima, perbedaan data tentang sahih dan dhaifnya hadis, perbedaan titik tolak, dan perbedaan pemahaman. Yaitu mungkin saja terjadi perbedaan pendapat. Satu. Jadi kalau kita melihat ada perbedaan pendapat pengalaman, ya wajar-wajar saja. Sebagaimana yang tadi, ini barangkali, ini barangkali, ini barangkali, wajar kalau terjadi perbedaan pendapat.